Selamat sore Selamat sore, Medan. Medan. Kembali lagi bertemu dengan saya Arya Narko dan sahabat saya yang rambutnya tetap berwarna putih, bungkus dir ya. Ini ada beberapa berita menarik yang akan kita sampaikan di sore hari ini. Mungkin ini teman-teman netizen juga sudah pada tahu, ini ada berita yang cukup viral dan menjadi sorotan masyarakat Ini ya Bang. terutama para orang tua. Para orang tua ya yang akhirnya jadi merasa was-was karena tindakan goblok apa maksudnya tindakan lalai gitu ya. Lalai dan ceroboh. Ceroboh gitu. Nah, ini bisa dibacakan mungkin Bang? Iya. Ini Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan tadi akhirnya memeriksa nakes yang diduga menyuntikkan vaksin kosong. Waduh, kosong vaksinnya ya? Kosong di apanya itu, di suntiknya itu? Suntik ya, nggak ada isi. Nggak ada isi. Kasih angin aja anak-anak itu, aduh. Kok Nah, menyuntikkan vaksin kosong kepada murid sekolah dasar. Aduh, astaga, anak kecil ini. kok jadi main-mainan sih? Sekolah dasar di SD Dr. Wahidin, Sudirosodo, Kecamatan Medan Marelan. Oh, Marelan. Ya, jadi diperiksa ada seorang dokter berinisial TGA dan seorang tenaga medis berinisial W. Nah, W inilah yang menyuntikkan yang tertangkap kamera salah seorang itu ya? wali murid yang sedang menyuntikkan jarum yang diduga kosong. Oh. Nah, ini terjadi baru kali ini atau seperti apa informasinya Bang? sebelumnya kan sudah ada. Oh sudah ya, sudah. Iya. Ya kan sempat juga kita sampaikan di sini. Tapi sekarang terulang kembali. Lagi dan yang mirisnya ini terjadi pada anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar ya? umur 6 sampai 11 tahun. Aduh, jadi deg-degan ya. Iya. Anakku mau vaksin pula ini. Jadi takut jadi saya. was-was kan gara-gara ini kan. Oke, coba kita lihat dulu videonya. Ini ada videonya. Ya besar mau jadi apa ini? Cita-citanya apa? Guru? Nanti mau jadi dokter? Ya dokter aja lah. Enak ya? Ya dokter aja yang Ada batuk, pilek, sama siapa? Kamu sama cantik dari siapa? Udah gede mau jadi apa? Udah gede mau jadi apa? Dari depan dong biar nampak. Pakai tisu bu sakitnya ya dia yakin nih kamu mah ini kan pakai tisu bu sakitnya Cita-citanya apa ini? Yang besar. Cita-citanya apa sakit no? loh bu kan yang tisu bu sakitnya ya Cita-citanya apa nak? cita-cita tahu deh Dia dokter. Video viral itu betul kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 di salah satu SD daerah Belawan. Jadi SD tersebut menyelenggarakan vaksinasi terhadap kurang lebih 500 anak yang usianya sudah mencukupi untuk mendapatkan vaksin anak, yaitu 6 sampai dengan 11 tahun. Dalam prosesnya ada orang tua anak yang ada di viral itu, di video viral tersebut memvideokan, gitu kan? Kemudian setelah 2 hari tidak ditemukan ada gejala, karena sebelumnya dia berkaca kepada anak duanya yang lain itu ada gejala dari vaksin anak yang telah diselenggarakan sebelumnya. Gejalanya mengalami agak sedikit bengkak, kemudian apalah begitu seperti gejala vaksin pada umumnya setelah vaksin. Diperlihatkan video itu kepada keluarganya,
kemudian ada indikasi keluarganya mengatakan bahwa kemungkinan ini tidak ada isi vaksinnya, gitu kan? Kemudian itu diviralkan. Responnya kita, Polda dan Polres, karena tahu persis kejadiannya, itu kita langsung memeriksa pihak-pihak yang ada di dalam proses kegiatan vaksin itu, terutama tenaga vaksinatornya. Nah, dalam kegiatan itu ada 2 tim vaksinator, ada 8 orang berarti kan. Nah, di video itulah yang diambil, yang diminta keterangan dokter, salah satu dokter dan tenaga perawat. Dokter ini bertugas menyuntikkan dan satu perawat yang bertugas mengisi vaksin ke dalam jarum suntik. Jadi keterangan yang sudah kita mintai ada 3 orang, orang tua, kemudian 2 tenaga medis dari rumah sakit Delima. Ya, dari rumah sakit Delima. Sementara itu Sejauh ini Pak untuk tim vaksinator kepada pihak Polri, kepada masyarakat, kepada Idi Sumut dan Idi Medan, saya mohon maaf atas kesilapan yang saya perbuat ini. Terima kasih. Sengaja. Ya itu tadi ya Bang videonya, dan di akhir video tadi si nakes yang menjadi orang yang menyuntikkan itu meminta maaf. Katanya hilap katanya. Waduh. Bu ini kok hilapnya kok membahayakan gitu ya. Masa sih dia lupa prosedural, Lupa memasukkan vaksin ya. Iya, ini kan Bisa agak lupa ya? aneh ya. Biasa kan nakes itu sudah paham lah dia, begitu dia buka itu tempat suntik, kemudian dia ambil itu vaksin kan begitu Bang. Iya, Tidak lantas mengoyak langsung. Mengoyak langsung Cucu, dicocokkan ini ya. apa artinya gitu? Ini kan mengada-ngada jadinya, dan jadi menimbulkan apa ya? Berbagai perspektif lain di tengah masyarakat kan gitu Bang. Mungkin yang tadinya sudah yakin orang tua ada yang yakin dan antusias gitu, anak saya akan divaksin lagi. Iya. Dengan seperti ini jadi kembali kembali ragu ya. Ragu kan orang jadinya. Iya, aku sendiri sebagai Kalau orang tua begini juga bahaya juga gitu kan. Oke lah kali ini disuntik kosong ya kan. Mungkin yang lain ya kita jangan sampai terjadi lah ya. Entah memang ada isinya tapi air. Nah ini kan jadi bahaya jadinya. Waduh ini gimana ini? Ya ini kita terhubung dengan reporter kita ini ya Bang. Ada Arjuna Bakara tadi yang ada di Polres Pelabuhan Belawan, kebetulan sudah diamankan ya tenaga kesehatannya ya. Baik, selamat sore Arjuna. Baik, Bang Are dan Bang Agus, selamat sore. Ya, selamat sore. Juna, ini tadi kita dapat informasi bahwasannya nakesnya sudah diamankan, ya kan? Kemudian kira-kira bagaimana kronologi sebenarnya dari kasus ini, Juna? Baik, Bang Agus dan Bang Are. Kejadian ini setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam terkait video yang beredar atau yang viral oleh Polres Pelabuhan Belawan dan Polda Sumatera Utara. Benar itu memang kegiatan vaksinasi anak usia 7 sampai 11 tahun yang berlangsung pada 7 Januari sekitar yang dimulai pukul 9 di salah satu sekolah atau SD Dr. Wahidin di Jalan Kolyo Sudarso, tidak jauh dari belakang saya ini. Seperti itu Bang Arai. Jadi terungkapnya kasus ini setelah video beredar muncul kecurigaan dari orang tua. Bang Arai. Juna, saya dengar nakes ini adalah seorang dokter, apakah benar? Betul Bang Arai. Atas kasus ini memang polisi sudah mengamankan, memeriksa 2 nakes. Di antaranya 1 perawat dan 1 dokter. Dokter ini namanya Dokter Nagita yang menyuntikkan vaksin yang kosong terhadap yang diduga kosong terhadap siswi di SD tersebut. Saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Belawan bersama 1 orang perawat. Juna, selain memeriksa, ya Bang.
ini setelah sebelumnya kan diperiksa katanya di Polda ya, di Polda Sumut, kemudian dipaparkan juga di Polres Pelabuhan Belawan. Itu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, apakah nakes ini yang kedua orang ini mengakui bahwa dia memang menyuntikkan vaksin kosong? Sehingga tadi minta maaf ya, kalau dia minta maaf, iya, berarti benar ya? Benar. Apakah begitu, Juna? Memang Bang tadi kan ada kesempatan berbicara terhadap si nakes yang melakukan suntik kosong terhadap siswa SD itu. Meski memang tidak diberi kesempatan bertanya lebih banyak terhadap nakes yang bersangkutan, tapi dari pengakuannya dia mengaku hilaf. Hilaf ya. Apakah khilafnya ini baru sekali atau sudah berulang kali? Itu juga tadi yang kami tanyakan juga ke polisi yang melakukan rilis tersebut, bahwa kan dari pengakuan dia minta maaf dan hilaf, apakah memang bukan sudah mendekati bahwa dia sudah menyuntikkan vaksin kosong begitu Bang. Tapi memang tadi jawaban dari pihak kepolisian ada dari Polda Sumut langsung, Dirkrim Polda Sumut Tatan Insan Atmaja mengatakan mereka masih lebih mendalami, termasuk mengukur dan memperbandingkan dengan video-video vaksinasi yang dilakukan di tempat lain, apakah sama, apakah berbeda seperti itu, sehingga bisa ditemukan apakah betul-betul kosong. Dan mereka masih mencari pembanding atas video tersebut. Baik. Apakah ada dugaan indikasi bisnis vaksin mungkin? Memang sejauh ini memang Bang itu juga yang masih belum ya, masih di dalam ya, kayak biasa ya. Masih sedikit. Kayak sumur ya. Iya. Nah, Jun, apakah ada terungkap juga bahwa tadi kan disampaikan bahwa dalam proses vaksinasi kemarin, Jonas sampai berkeringat. Sampai nutup muka. Nah, Jun, itu kan tadi disampaikan oleh Pak Hadi, Kabid Humas, bahwa dalam proses vaksinasi itu ada 500 anak ya. 500 anak. Apakah dalam pemeriksaan tadi terungkap kira-kira yang kosong itu ada yang lain tidak di luar itu? Apakah hanya yang terekam dalam kamera atau ada yang lain? Ada yang lain. Nah, bahwa dia itu yang terekam aja Pak. Sebenarnya banyak lagi. Ada 30 lagi. Misalnya, apakah ada seperti itu? Memang Bang tadi kan seperti disampaikan memang masih fokus dalam menyelidiki video yang tengah beredar. Namun di samping itu polisi sudah mengumpulkan juga barang bukti sebanyak ratusan limbah plastik. Limbah plastik pula. Limbah suntik. limbah suntik Bang. Suntik yang bekas dipakai untuk kegiatan vaksinasi tersebut. Begitu Bang. Dari polisi sendiri Jun, apakah mereka sudah ada melakukan misalnya penghitungan misalnya di sekolah ini muridnya sekian, vaksinnya sekian, begitu kan? Dari sana kan bisa dilihat begitu berapa yang terpakai, berapa yang tidak. Itu ada nggak penyelidikan ke sana Jun? Memang sejauh ini seperti disampaikan belum ada dilakukan itu memang, tapi menurut polisi tadi mereka akan melakukan itu Bang, termasuk CC berapa dosisnya ya, CC, berapa banyak ya, berapa banyak harusnya, berapa vial gitu ya, berapa vial dosis yang dipakai gitu ya, termasuk dosis per suntiknya Bang. Baik. Dan sekarang apakah ditahan si nakes ini? Kalau nakesnya Bang belum ditahan. Belum ya? Kenapa enggak? Wajib lapor ya. Itu yang belum tepat juga. Baik Jun. Tapi gimana? Ini Bang, ini juga kalau dilihat tadi dari bahannya belum bisa mengaku tegas terhadap sanksi apa yang akan dikenakan terhadap nakes tersebut.
atas, apalagi kan ini kan sudah minta maaf sudah mendekati kesalahan. Belum ada sanksi yang tegas dilakukan. Belum ya. Tapi ini penyelenggara dari vaksinasi ini polisi gitu ya? Memang polisi Bang. Oh, makanya Belum polisi bergerak cepat gitu ya, agar tidak menjadi bola liar ya gitu ya. Oke. Ya, baik Jun. Baik Jun, terima kasih Baik, Jun, laporannya. terima kasih atas laporannya. Baik, Pak. Mungkin nanti bisa di follow up lebih lanjut bagaimana dengan sanksi hukum terhadap si nakes ini, kemudian hasil penyelidikan berkaitan dengan penggunaan vaksin tadi. Mungkin itu saja Jun. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat bertugas Baik, Bang kembali Agus Jun. dan Bang Arek. Ya, itu tadi laporan dari Juna ya, Bang. Memang banyak sih tanda tanya kok bisa gitu ya. Masa sih hilang gitu ya. Ini Tidak masuk akal sih sebenarnya. Iya, nggak masuk akal lah ya. Secara logika pun nggak kena gitu ya. Masa harusnya kan begitu dia buka ambil dulu ininya kan gitu kan, masa langsung pura-pura tanya kamu mau jadi apa gitu kan. Apa cita-cita? Saya jadi Superman. Ini bahaya loh Bang. Apalagi ini kan anak-anak gitu. Ini banyak dari teman-teman kita netizen yang menyoroti masalah itu ya. Minta agar pelaku diberikan sanksi, kemudian minta pengusutan gitu. Iya, jangan ini dari Leandro. Nilai nyawa kurang dihargai di negeri ini. Makanya begitu mudah kita minta maaf dan mengaku hilaf. Iya. Jangan-jangan pakai materai juga nanti ini. Bisa jadi. Harusnya jangan dong seperti ini. Ini kan apalagi kalau memang betul-betul terbukti dugaan kita tadi terkait permainan penjualan vaksinnya. Oh, itu luar biasa sebenarnya. Kejahatan luar biasa. Betul. Itu sudah ditegaskan oleh Kapolri kemarin kan? Tapi sangat disayangkan sebenarnya. Ini kan yang penyelenggaranya pihak kepolisian gitu ya. Tapi kenapa bisa sampai pengawasannya bisa sampai kecolongan begitu kira-kira? Ya, kalau penyelenggaranya mereka ini harus lebih tegas. Iya, makanya harusnya kan begitu mereka penyelenggara harus diawasi dong satu-satu kan. Iya. Seperti bapak-bapak tentara gitu kan. Kalau kan memang betul diawasi, dipantau. Ini main-main nggak kan gitu kan? Harusnya kan begitu Bang. Apalagi ini untuk anak-anak gitu kan. Kalau ini misalnya terjadi satu kesalahan dan ini menjadi isu-isu liar kan susah jadinya. Masyarakat nggak bakal percaya gitu. Ya kita berharap nanti kasus serupa tidak terulang lagi lah ya Bang. Dan nakes ini juga ya mohonlah jangan sampai bermain-main gitu dalam melaksanakan tugas gitu ya. Ya oke lah tadi katanya vaksinnya kosong, sempat dicucuknya tuh asal-asalan tetanus barang tuh makin gawat gitu kan. Kita menutup penelitian. Iya, asal-asal ya suka-suka aja kayaknya. Nah, cuma kayaknya. Pihak IDI sekarang Ikatan Dokter Indonesia justru melakukan langkah yang kalau kita pandang itu jauh lebih tegas seperti gitu ini. Ya? Mereka sudah melakukan bahwa ini kalau apa ini langsung ada sanksi untuk iyalah, karena dokter sanksi kan. etik, sanksi etik namanya. Dokter tadi satu orang. Ya kalau nggak disanksi apa gunanya IDI? Kan itu. Bubarkan aja lah. Kalau nggak diberi sanksi kan gitu. Tadi ini juga hadir dalam acara paparan. Iyalah, harus hadir lah. Iya, ini ada. Ini kita terhubung dengan. Coba kita lihat video. Video dulu ya. Oke, baik. Dari depan dong biar nampak. Pakai tisu bu, sakitnya ya yang ini. Kamu mah, ini kan pakai tisu bu, sakitnya. Cita-citanya apa ini? Besar. Cita-citanya apa, Nak? Bukan? Yang tisu bu, sakitnya ya. Cita-citanya apa, Nak? Cita-citanya ini. Dia dokter. Bahwasannya suntikan itu kosong, seperti apa nanti kejelasan yang akan diberikan kepada si yang nakes. Kedua, apabila tidak benar, bagaimana dengan status yang menyebabkan video itu yang mengakibatkan kegaduhan masyarakat? Jadi semuanya ini sedang berproses, rekan-rekan. Terima kasih. Jadi berikan kesempatan kepada kami, pihak kepolisian, pihak penyidik, kemudian dari pihak ini juga sedang melakukan penyelidikan. Mungkin ada sanksi atau mungkin tindakan yang akan diberikan. Ini kita sama-sama menunggu. Ya, harap bersabar. Kemudian terkait dengan beredar video tersebut, kita sedang mendalami video yang saat ini sedang viral.
di tengah masyarakat ini sedang kita dalami. Mohon bersabar. Dr. Ahmad tadi, ini proses kan masih kita dalami. Artinya kita ingin program ini tetap berlanjut. Proses yang kekurangan menurut saya ini harus kita perbaiki. Ya, kalau ada sesuatu yang menjadi kesalahan, kita perbaiki juga. Jadi mohon rekan-rekan beri waktu, baik kepolisian maupun ID akan mendalami lebih lanjut. Saya rasa paham ya rekan-rekan ya. Pada prinsipnya kita menyampaikan kepada publik bahwa ini kita tidak lanjutin, kemudian tadi sudah disampaikan dari pihak ID dan dari aparat kepolisian khususnya tetap melaksanakan kegiatan vaksinasi tersebut kepada warga-warga atau masyarakat atau anak-anak yang belum melaksanakan vaksinasi. Mungkin itu ada lagi cukup? Tadi kan Ibu dokter sudah maaf. Artinya itu benar apa? Harus menunjukkan itu yang kosong. Inilah yang masih dalam penyelidikan. Kalau sepintas kita lihat, ya jarum suntik tersebut tidak ada perbedaannya apabila tidak terisi. Ya kalau tidak terisi seperti itulah gambarnya. Tapi kalau dia kebutuhannya untuk vaksin adalah 0,5. Seandainya dia 0,5 terisi vaksin, itu kan ada perbedaan. Paham rekan-rekan ya? Mungkin kita lihat dari foto, ya foto-foto pembanding nanti kita tunjukkan. Jadi ini kegiatan yang video viral kemarin. Jadi hitamnya itu agak lebih mepet ke bawah, ke dasar. Kemudian ini yang kegiatan lain, hitamnya itu lebih tidak mepet ke dasar bawah yang tempat berisi vaksin seperti itu. Nah ini sebagai pembanding. Makanya tahap ini masih tahap penyelidikan. Kita tetap tidak lanjutin dan tetap menggandeng KID berkaitan dengan tindak lanjut terhadap video yang viral itu. Pak Dir, satu lagi Pak Dir. Yang satu lagi siapa Pak Dir? Satu yang terakhir ya. Yang satu lagi siapa ya Pak Dir? Itu perawat. Perawat tersebut bertugas yang melakukan pengisian vaksin ke jarum-jarum yang akan digunakan kegiatan vaksin pada saat tanggal 17 kemarin. Terakhir, cukup. Apa lagi? Enggak dengar, kurang keras. Ya ini dia tadi gawat ya. Videonya gawat ya, cukup gawat memang. Hanya ID tadi menyampaikan bahwa kalau memang itu berisi itu ada perbedaannya sedikit. Iyalah, pasti ada beda. Tapi memang ini jelas tidak berisi. Karena apa Bang? Karena kita lihat sendiri bagaimana proses dari tenaga kesehatan itu. Dia ambil itu jarum suntik yang baru, dia koyak itu, dia langsung cucuk. Artinya kan harus ada. Tidak ada di ini ya. Enggak ada. Biasanya kan kalau dokter-dokter itu ambil botol. Isi dulu. Iya, begitu kan. Ini kan nggak ada sama sekali kan. Kapan dia menarik gitu kan? Iya, jadi artinya ini jangan lagi nanti istilahnya setelah ini alasan kita dalami apa segala macam, ya khususnya dari ID, jelas video itu terlihat jelas kok. Ya kan, kecuali dia tadi entah sempat pegang itu botol vaksin, entah juga lah kan. Ini kan sama sekali nggak ada. Begitu dibuka dia cucu itu, ini bahaya. Dan ini sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi perbincangan di masyarakat. Orang jadi, waduh ini gimana gitu kan? Masih dilihat dulu katanya bagaimana cara membedakan apa itu yang beda lah berisi, pasti kalau berisi sama yang tidak berisi katanya. Kan? Itu oke lah, terlepas nanti lah. Tapi prosesnya kan kita sudah lihat sendiri Bang. Dia koyak itu barang, langsung main cita-citanya apa? Cerot. Saya mau jadi presiden bro, gantikan Pak Jokowi. Waduh, ini gawat sekali. Ini kita terhubung dengan ada reporter kita, Anissa Rahmadani. Halo Anissa. Halo Bang. Iya, halo. Selamat sore Anissa. Ini gimana tadi kabarnya sempat ngobrol dengan pihak ID. Apa keterangan dari pihak ID Nisa? Baik Bang. Sejauh ini pihak ID ataupun Dinas Kesehatan membenarkan adanya vaksinasi kosong tersebut. Namun sejauh ini pihak ID juga masih memantau dan terus mengawasi proses dari pihak kepolisian.
Dan menurut ID, apabila ada sanksi, apabila diketahui terbukti mereka melakukan vaksinasi kosong itu, maka akan ada 2 sanksi, di mana jika yang dilakukannya itu ringan, maka akan dikenakan sanksi teguran saja. Namun jika terbukti bersalah melakukan vaksinasi kosong itu, maka hukumannya ada 2. Bisa itu mencabut surat izin dan dikeluarkan dari pihak kesehatan, seperti itu Bang. Dan dari Dinas Kesehatan sendiri, menurut Kadinkes Medan, halo? Iya, halo, terus. Menurut Kadinkes Medan sejauh ini pihak Dinkes itu membenarkan adanya vaksinasi kosong tersebut Bang. Dan sejauh ini juga menurut Kadinkes dari 500 vaksin yang akan disuntikan ke anak-anak, itu ada 5 vial dosis lagi yang belum disuntikan, di mana 1 vial itu berisikan 10 diperuntukkan untuk 10 orang anak. Namun hingga saat ini menurut Dinkes itu masih ada sekitar 50 anak atau lebih yang belum melaksanakan vaksinasi tersebut. Dan sejauh ini juga menurut dari data Dinkes bahwa ada 2 orang anak yang kedapatan melakukan vaksinasi kosong tersebut Bang, seperti itu. 2 orang ya? 2 orang ya? Bang, betul. 2 orang itu apakah yang terekam dalam kamera? Oke, menurut Dinkes itu baru yang terekam di kamera dan kemungkinan masih akan ada lagi dugaan vaksinasi kosong terhadap anak-anak, seperti itu Bang. Berarti ada lagi ya? Di lokasi yang sama terindikasi banyak anak-anak yang mendapatkan vaksin kosong begitu ya? Ya, sebab dari 500 vial itu, dari 500 dosis anak itu masih ada 5 vial lagi Bang, 5 vial dosis vaksin Sinovac yang belum dilakukan penyuntikan. Seharusnya sesuai dengan jumlah itu sudah habis gitu ya kira-kira ya? Betul. Oh, berarti ada nggak indikasi kira-kira tadi soal misalnya dugaan permainan menjual vaksin, kira-kira ada nggak ke arah sana soal keterangan? Sejauh ini menurut Dinkes tidak ada yang seperti itu. Namun apabila ada vaksinator yang memainkan hal tersebut, Dinkes menyatakan akan bertindak tegas Bang, seperti hukuman-hukuman profesi kedokteran, seperti itu Bang. Berarti soal pencabutan izin praktek gitu ya, dikeluarkan dari keanggotaan ID gitu kira-kira ya. Nisa, itu dokter apa tadi namanya ya? Dokter W ya? Bukan. Edi. Dokter TGA, dokter TGA. Dokter TGA. Apakah sebelum di sekolah dasar Wahidin ini sebelumnya dia pernah juga bertanggung jawab untuk vaksinator di tempat yang lain? Apakah sejauh ini sudah ada informasinya? Oke, baik Bang, menurut Dinas Kesehatan ini kan yang melaksanakan dari pihak kepolisian, sehingga seluruh data-datanya itu dipegang oleh pihak kepolisian. Dan menurut Dinkes sendiri belum ada nama dokter tersebut dalam kegiatan vaksinasi di Kota Medan, seperti itu Bang. Sebelumnya tidak ada? Sebelumnya, menurut data dari Dinkes hari ini Bang. Belum pernah ya, karena memang ini penyelenggaranya polisi kira-kira gitu ya. Berarti dia apakah ya menurut keterangan dari pihak Dinkes, apakah dokter-dokter yang ditunjuk itu dokter khusus atau bagaimana? Itu harus sepengetahuan dari Dinkes atau bagaimana? Nah, ini jadi Bang, menurut Dinkes Medan tadi, kalaupun yang ini kan yang melaksanakan vaksinasi anak ini banyak Bang, dari ada pemerintah, ada polisi, ada TNI, dan mereka itu menyerahkan tugasnya masing-masing, seperti itu Bang. Dinkes hanya mendata berapa vaksinasi yang akan diberikan ke pemerintah itu ataupun ke pihak polisi atau TNI yang menyelenggarakan acara tersebut Bang. Artinya dokter-dokter yang ditunjuk untuk melakukan vaksinasi sebagai vaksinator itu dipilih sendiri oleh pihak yang menyelenggarakan, begitu? Seperti itu Bang, kata Dinkes tadi. Namun apabila polisi ataupun penyelenggara meminta ditunjuk, maka pihak Dinkes baru menunjuknya Bang. Tapi menurut Dinkes semua vaksinator itu
diwajibkan seharusnya seorang dokter. Namun ada beberapa penyelenggara yang memakai vaksinasi itu dari anak-anak mahasiswa yang baru lulus kedokteran seperti itu, dan itu akan ditindaklanjuti Bang nantinya sama Dinkes. Itu menyalahi nggak kalau anak yang baru-baru lulus itu? Magang lah ya, magang, ya. dokter magang nggak? Sejauh ini menurut Dinkes tadi mengatakan menyalahi itu belum bisa dikatakan menyalahi, namun semuanya yang menyalahi itu apabila ada aturan yang melanggar akan proses penyuntikan vaksin seperti itu Bang. Baik. Nah, pihak Dinkes sendiri mengenali nggak Ibu TGA ini? Misalnya dia tugas di mana sih gitu? Tahu nggak? Kalau tadi berdasarkan keterangan Dinkes untuk Kadinkes sendiri mengetahui posisi dokter tersebut dan katanya sempat bekerja di rumah sakit Kota Medan Bang. Baik. Ya baik Anissa. Dan satu lagi saya mau tanya ini Anissa, di luar dari persoalan vaksinasi, tadi saya dengar menyangkut ada keluhan di rumah sakit USU ya. Ini bagaimana ini? Ada orang tua yang datang mau berobat tiba-tiba diminta untuk kembali lagi keesokan harinya, dan kalaupun mau mendapat nomor antrian harus datang pada dini hari. Ini seperti apa Nisa? Jadi Bang, tadi itu kan ada seorang pasien kira-kira umurnya 60-an, udah termasuk lansia. Dia hari ini seharusnya jadwal kesehatannya memeriksa cek kesehatannya ke rumah sakit USU, ke fisioterapi. Namun saat dia datang pukul 7 lewat 10 menit, itu kan petugasnya masih belum ada yang terisi di situ. Namun pas sampai jam 8 baru ada petugas, si bapak ini mau meminta surat nomor antrian. Nah, tapi pas saat dia meminta nomor antrian, petugas dari rumah sakit USU mengatakan bahwa nomor antrian tersebut telah habis Bang, seperti itu. Padahal dia telah menunggu dari jam 7 pagi, itu belum ada satupun pasien yang datang untuk meminta nomor antrian. Namun dari pihak kesehatan mengatakan bahwa dari jam 3 ataupun jam 4 di rumah sakit USU telah ramai untuk mengambil nomor antrian, seperti itu Bang. Pagi karena kesal. Iya Bang, karena kesal akhirnya dia meminta kapan jadwal untuk dia bisa mengecek kesehatannya. Namun malah dipikirkan oleh si bapak ini akan bisa besok hari. Namun ternyata di pihak kesehatan USU meminta untuk hari Selasa depan, seperti itu Bang, karena sudah ada jadwal lain di hari-hari tersebut. Jadi nomor antrian itu sudah ada jauh-jauh hari, seperti itu Bang. Padahal pas mereka datang ke lokasi itu dalam keadaan kosong melompong, seperti itu Bang. Agak aneh ya ini ya. Atau apakah mungkin itu registrasinya dilakukan secara online atau bagaimana? Oke, tadi kita udah konfirmasi ke rumah sakit USU, ke humasnya yaitu Dr. Zenzen. Menurut Dr. Zenzen itu hanya memang sudah seperti itu tempat Bang, pengambilan kartu untuk mencegah COVID-19 seperti Bang, biar tidak terjadi kerumunan, maka diadakan antrian seperti itu. Namun untuk jam 3 sampai jam 4 itu mengatakan kalau Dr. Zen mengatakan bahwa itu hoax, seperti itu Bang. Tapi dari keterangan pasien yang melapor ini bahwa beberapa pasien yang ada dari Lubuk Pakam, dari berbagai macam daerah yang akan berobat ke rumah sakit USU itu dia memang sudah menunggu ada yang sudah menunggu dari jam 3 sampai 4 pagi, ataupun ada yang datang dari jam 5 tapi udah kehabisan nomor antrian, seperti itu Bang. Iya. Dari jam 3 pagi ya? Iya Bang. Kayak mau masuk konser BTS loh. Dari jam 3 pagi nunggunya. Menurut humas itu udah sesuai prosedur untuk mencegah mencegah kerumunan, seperti itu Bang. Dari jam 3 pagi? Iya. Itu kalau boleh tahu itu tadi pasiennya itu berasal dari mana Nisa? Jauh juga ya? Enggak sih, kalau pasien yang ini dia berasal dari
Setiabudi. Oh, Memang dia baru pertama kali mengambil nomor antrian selama itu. Namun dia menanyakan ke beberapa pasien lainnya yang bersamaan sama dia bahwa ada beberapa pasien yang 2 kali seperti itu. Dan itu mereka dari Lubuk Pakam, dari berbagai daerah yang akan berobat ke rumah sakit USU seperti itu, Bang. Apakah pasien seperti ini yang mendapat perlakuan seperti ini itu untuk satu pemeriksaan penyakit-penyakit tertentu saja atau ada keluhan yang sama untuk Bang, ini jadi ini kan nomor antrian untuk sebelum kita berobat ke aku ke poligami, aku ke sini. Jadi sebelum masuk ke USU, kan ada pengecekan cek suhu tubuh, biar apa namanya, cek suhu tubuh, terus cek kesehatan fisik, screening, Bang, sebelum masuki rumah sakit USU. Nah, nomor antrian itulah yang akan memasuki sebelum ke rumah sakit USU seperti itu, Bang. Baik Nisa, terima kasih banyak. Mungkin tadi poliklinik maksudnya, bukan poligami ya. Ya, terima kasih Nisa atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sepertinya teringat sesuatu. Aku menjadi sempat teringat poligami. Tapi itu tadi soal masalah vaksinasi anak tadi ya. Artinya IDI masih menunggu dan turut menyelidiki lah katanya, kalau memang betul terbukti akan diberikan sanksi tegas ya kan. Tapi sebagaimana kita lihat tadi, bahwasannya jelas-jelas yang disuntikan itu adalah vaksin kosong begitu ya. Dari suntikannya itu nampak ya. Nampak. Kan mereka nampak. masih melakukan penyelidikan. Iya. Ya. Tapi kalau payah-payah misalnya ya, tidak bisa membedakan mana yang kosong, mana yang berisi, mungkin bisa minta bantuan sama kawan-kawan yang di penjara. Iya. Para pelaku narkoba. Narkoba ya. Para pelaku narkoba kayak para sabuis ya. Nah, ini kira-kira kalian tengok, ini kosong atau berisi? Iya. 0,5. Iya, itu mereka bisa, Bang, Pak. Kalau 0,5 itu kira-kira segini gitu. Pasti tahu mereka, ya kan? Ya, itu tadi berita soal vaksinasi. Kita akan lanjut ke berita berikutnya, tapi izin saya buka masker. Mulai ngap ya. Sudah terlalu lama kita Iya. Nah, ini berita selanjutnya ini ada soal keluhan masyarakat menyangkut proyek dari pemerintah begitu kira-kira, ya, Bang? Proyek perbaikan parit di kawasan Seiblutu, Kecamatan Medan Selayang. Ini yang sini, ini yang kemarin di apa ya? Yang di pantau oleh Pak wali Box, kota, ya? Wali kota, karena waktu itu pengerjaannya itu berlarut-larut, lambat. Memang apa-apa serba lambat, mesti dicambuk dulu ya kan. Nah, setelah Pak Bobi datang waktu itu, akhirnya jadi cepat. Kerjaannya cepat. Asal cepat aja. Nah, ternyata ini betul. Ternyata asal cepat. Setelah itu, sekarang memang tidak kelihatan lagi. Tidak babak belur ya, tidak. Cuma seakan-akan rapi, seakan-akan sudah selesai. Gitu ya. Seakan-akan sudah selesai. Tapi ternyata enggak. Ya, ternyata menyisakan masalah. Jadi beberapa warga di sana itu saluran kamar mandinya tertutup. Astaga. Oleh itu, sehingga apa yang menjadi penyebab kok bisa tersumbat ini apa? Ya, nggak tahu, mungkin karena mau cepat itu. Oh gitu. Asal caplok aja. Nggak, maksud saya proyek itu betonnya gitu menutupin drainase gitu ya. Betonnya itu kan pakai segi 4 itu kan, segi 4 terus dimasukkan ke dalam. Nah, di beberapa titik itu ternyata menutupi saluran kamar mandi warga yang ke parit. Gitu. Janganlah main asal letup aja. Akhirnya kembali lagi ke air itu. Ke dalam. Wah, bahaya juga kan. Awak kencing air balik lagi ya kan. Iya, karena tertutup beton. Ini ada videonya. Coba ya? kita lihat ini. Ibu Wana. Ya bagaimana ini, kamar mandi nggak bisa dipakai, cuci piring juga udah nggak bisa.
saluran pembuangan air dari dalam rumah ke toilet ditutup sama proyek ini. Dan saya sudah ngomong berkali-kali dengan pengawasnya yang bernama Indra, tapi tidak dikerjakan. Bukan rumah saya saja Pak, banyak rumah Pak. Kalau memang mau dibobok harus bayar Pak. Berapa bayar Bu? Ya? Katanya berapa untuk bayarnya? Ya. Kalau batu ini 100.000 per batu. Kalau nggak tahu, saya belum tahu soal bobok. Saya kan bobok nih banyak lagi nih, 24 meter. Tolonglah Pak Wali Kota, bagaimana Pak Wali? Kasihanilah saya. Oke. Yang bikin sendiri. Nah, ini kan tempat saya kan itu belum dilubangi buangan air. Oh. Nah, ini belum. Ini ada 2 nih. Lubang sendiri. Ini Yang mana? Ini Oh. sana. Rumah orang pejabat ini. Ini mereka berdiri sendiri di sini nih. TTN tiap keluarga. Rumah kita duit, mereka TTN sendiri. Tapi panggil tukang sendiri. Gitu loh. Gimana Bu? Saluran pembuangan air dari rumah ditutup. Oh. Mestinya kan ada lubang. Mesti kan tarik ini ada lubang. Nah ditutupnya sama tembok. Ini tertutup ya? Ini jalan foto ini, jalan foto ini buangan air nggak ada. Jadi kalau kita mau boboknya, pakai tukang mahal loh. Ini kan tebal. Mau pakai apa? Harus pakai alat bor. Ini Bapak ini kan bagian direktur kampung. Ada berapa rumah itu Pak? 1, 2, 3, 4. Belum tahu nih. Ini ngasih uang rokok. Berapa ini tuh? Ngasih uang rokok buat? Udah lama itu aku mandor-mandornya bos-bosnya kenal semua aku. Oh. Ini rumah Jaksa Agung. Oh. Ah. Jaksanya belum tahu nih loh. Tahu, kalau tahu habis ya, habis. Karena ada masalah, makanya nggak mau ribut. Nggak mau ribut. Jembatannya pakai duit. Jadi orang Wali kotanya tuh nggak tahu kayak gini anak buahnya. Wali kota nggak tahu. Jadi orang bapak sama ibu disuruh membayar berapa? Nggak bayar. Jadi kalau kita memang aja, supaya orang nggak itu disuruh bayar, kalau dia mau kalau mau dikerjakan ya bayar, kalau nggak dia nggak mau kerjain. Oh. Jadi ini saluran pembuangan dari rumah ketutup. Ini udah ngerja sendiri nih satu lubang bapak ini, saya belum. Bapak kemarin ngerjainnya yang mana lubang berak? Yang mana Pak? Ah, yang mana? ini waktu nutup titik jembatan sama itu kami ngasih minum, ngasih duit. Berapa ngasih duitnya Pak? Nggak banyak, terus kita beli rokok. 50.000. Nah, soalnya kan kita kan kasihan juga, namanya orang kerja. Iya, orang kerjanya nggak salah, yang salah itu kan pengawasnya itu. Pengawasnya yang salah. Namanya Mira. Selesai itu masjid. Masjid belum selesai kan? Karena ada tinggi pendeknya itu. Mana itu? Itu sudah dilaporin itu. Sampai wali kota kan datang malam. Nah itu tadi ini mengada-ngada juga sebenarnya ya. Harusnya kan khususnya pengawas proyek lah sebelum melakukan pengerjaan kan sudah ada hitung-hitungannya gitu Bang. Kan ada plannya juga. Kan bisa dilihat itu yang mana saluran drainase warga main beton-beton aja Pak. Kacau lah Pak, kayak gini Pak ya kan. Iya tadi kita lihat di videonya itu kan pas pengkolan tadi ya. Pengkolan. Itu ditutup orang itu ya kan. Ditutup, jadi yang dari sana itu kalau hujan malah bisa jadi banjir ya. Ini kok jadi apa ya? Iya, sehingga aku dulu jalan ini, kawasan ini nggak banjir ya kan. Jangan sampai setelah dibuat jadi drainasenya, pembangunan drainase segini malah jadi banjir. Iya ya. Ya, kita terhubung dengan reporter kita Bung Anugrah. Anugrah Nasution. Ya. Selamat sore, Anugrah. Halo. Selamat sore, Bang. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Ya, ini Anugrah. Kita tadi sudah melihat video yang Anugrah kirimkan. Jadi proyek yang dikerjakan itu ternyata menutupi saluran drainase katanya kan. Ini informasinya ada berapa rumah warga yang terdampak itu Anugrah? Kalau untuk data realnya kita belum tahu, tapi itu lebih dari 6 atau 7 rumah ya Bang. Karena mungkin lebih dari situ, karena kalau dari video yang kita lihat itu bukan drainase aja, bukan saluran dari satu rumah, tapi juga ada
aliran yang dari komplek gitu. Tadi kan ada drainase yang agak besar ya, seperti bentuknya kayak parit, itu yang tertutup. Nah, kalau dia debit airnya kecil, dia masih bisa mengalir dari sela-sela edits itu ya. Edits itu kayak bentuk U gitu, bentuk U yang dia dari beton. Kalau salurannya kecil, mungkin dia masih bisa dari celah-celah mungkin, tapi warga khawatir ketika hujan itu bakal menghambat gitu, menghambat dari lajunya air dan nantinya takutnya dikhawatirkan jadi banjir. Jadi mereka itu dari beberapa kompleks itu yang rumahnya di komplek agak berada di agak ke dalam, itu mereka sampai bergotong royong buat bangun paret. Maksudnya untuk melobangin drainase mereka gitu, dan dari penuturan warga yang ada di sana, mereka itu gotong royong, dan ada juga yang pada saat itu karena tim pengawas dan tim pekerjanya di situ, mereka itu berdagang rata-rata, jadi orang itu bisa minta tolong pada saat itu sama pekerjanya, Bu, Pak, ini dibikinlah bolongannya. Jadi beberapa warga selamat karena mereka ketemu sama orang yang bekerja. Nah, ada juga kayak ibu ini yang jarang di rumah, tiba-tiba taunya udah terhalang, terhambat saluran air di rumahnya. Jadi dia itu sadarnya baru-baru ini, Bang, 2 minggu yang lalu tepatnya. Padahal itu kan proyeknya dari awal-awal Januari kemarin sudah mulai dilaksanakan, dan itu yang sempat ditinjau sama Pak Bobi yang kemarin terkait masalah-masalah yang ada di sana. Termasuk juga ibu ini yang sering, orang-orang di sana yang sering mengadukan langsung ke Pak Bobi untuk masalah proyek kemarin gitu. Berarti ini nggak beres ya. Dan soal katanya tadi ada yang minta uang, itu gimana maksudnya? Nah itu dia. Jadi beberapa orang yang di sana yang kita temuin, mereka itu ngaku kalau ada yang banyak ya, Bang. Nggak hanya duit, ada yang modelnya ngasih makan siang. Itu ada yang di situ tadi kita temuin, itu dia jualan. Kebetulan karena jualan, dia melihat pada saat itu ngelihat orang ngerjain drainase itu, jadi dia sadar kalau drainase rumahnya itu tertutup. Nah, mereka itu karena katanya itu kan nggak kerjaan kami, jadi orang itu disuruh ngerjain pekerja proyeknya, tapi dibandari makan di tempat dia jualan. Ada yang gitu, ada yang ngasih uang rokok, dan ada juga yang kayak bapak itu tadi harus panggil orang lain karena mereka tidak mau kerja kalau nggak ada feedbacknya sama mereka, minimal uang rokok lah gitu katanya. Mereka minta ya, kalau nggak ada pucuknya nggak mau kerja orang tuh ya. Enggak, karena katanya itu kan bukan itu di luar dari kerjaan mereka gitu. Kerjaan mereka padahal kerjaannya nggak beres ya. Iya, makanya mereka tadi itu keluhannya gitu. Kenapa ini yang digembar-gemborkan katanya mau cepat selesai dikebut, tapi persoalannya drainase mereka itu ditutupin. Ada yang ditutupi dengan tanah dan tertembok dengan beton itu. Anugrah, ini sejauh ini di lokasi apakah pekerjaan itu sudah selesai atau masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain? Dalam arti pekerjaannya itu sudah tidak ada lagi di situ? Masih ada pengerjaan, tapi sudah tinggal kalau kita katakan menyisip. Jadi kalau kita temui pekerja itu yang dari CV ya, dari CV itu kalau dari data yang kita lihat itu di pengerjaannya itu dari CV Cipta Indah Persada. Nah, itu adalah pemenang proyek itu yang sebenarnya itu dari PU ya, Dinas PU senilai 2,2 miliar ya, Bang. 2 miliar 243 juta itu nilai proyeknya. Jadi di sana kita temukan juga selain harga yang ngeluh karena drainase tertutup, ada juga temboknya yang roboh. Nah, mereka itu tadi di situ kita temui pekerjanya itu yang menyisip yang tembok warga yang roboh tadi. Terus tadi aku sempat juga nanya, tapi mereka bilang kalau mereka nggak ditugasin buat membuka saluran air itu. Jadi mereka siapa yang buka? Memang astaga ini. Nah, iya, ini agak bingung juga kita jadi bingung ya. Ini kan seharusnya kalau pekerjaan seperti ini kan ada master plan-nya ya, ada map apanya semua, ada rencananya ya kan. Berarti ini bisa dikatakan asal lepu aja ya, asal lepu. Jadi
Ini PT apa namanya? Pengerja proyeknya PT apa ini? Biar besok-besok nggak usah dipakai lagi lah kalau atau bisa juga nanti Anugrah kalau belum sempat kita untuk mewawancarai dari pihak pengembangnya ini, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut. Ini kenapa? Apakah kalian tidak merencanakan, tidak melihat titik-titik bagaimana drainase ini justru nanti bisa menutupi rumah warga dan sebagainya, menutupi parit misalnya. Ini kan parit nih yang di Pengkolan ini parit nih. Apakah itu tidak diperhitungkan sebelumnya, kan? Nah itu mungkin bisa ditanyakan nanti. Atau karena ketakutan ditegur Bobi Nasution hingga yang penting siap nih katanya kan. Mengenai pengerjaan proyek itu sebenarnya kemarin sudah banyak juga warga yang ngeluh ya. Pertama itu soal kemarin waktu pengerjaan awal itu soal debu, ketika dia panas berdebu, ketika hujan dia licin. Kemudian setelah ditinjau Pak Bobi kemarin, harusnya itu kan Bang 10 hari. Target kerjanya 10 hari, cuman kemarin 7 hari itu selesai gitu. 7 hari itu selesai dan memang pada saat proses pengerjaan warga juga sudah sering menemuin pengawasnya. Mereka mengadukan bagaimana drainase kami, bagaimana selokan kami kok bisa tertutup. Tapi dari penuturan warga itu nggak ditanggapin. Sama pengawasnya dari Cipta Indah Persada itu adalah CV yang mengerjakan proyek itu menurut dari LPSE Pemko Medan yang kita lihat, Bang. Ya, baik. Ya nanti barangkali bila ada kesempatan kita coba upayakan konfirmasi ulang juga dengan Pak Wali Kota biar Pak Wali juga tahu kerjaan anggota-anggota di lapangan. Biar bisa ditatar lah. Atau bisa Pak Wali nanti meninjau kembali meninjau kembali tapi bukan lagi meninjau supaya cepat siap tapi ini hasilnya gimana sih? Persoalan-persoalan yang muncul di belakang hari ya gitu ya. Ya, jangan sampai kena seperti ibu ini. Dari amatan kita di sana juga itu bagian-bagian paret yang dibuat bisa dikatakan itu tidak sesuai karena dia ada yang miring, ada yang bengkok, ada yang asal diletakin tutupannya di atas dan itu memang terkadang mengganggu warga karena warga kadang-kadang karena itu di atas rumahnya mereka itu kan melintas dari situ. Jadi tutupan parit itu kadang-kadang ada yang tidak tepat hingga kalau dipijak itu goyang-goyang. Dan tadi ada juga yang bagian depan rumahnya itu ada yang tadi kayak aku bilang ada yang temboknya rubuh, ada juga yang depan jalan rumahnya itu hancur. Tapi ya mereka akhirnya ngerjain itu sendiri. Tidak ada bantuan dari pemerintah karena mereka juga malas menunggu pemerintah untuk memperbaiki jalan menuju rumahnya kan. Iya. Ya. Baik, Anugrah, terima kasih atas laporannya. Ini nanti akan kita follow up lagi ya dan bisa juga diusahakan coba dikonfirmasi ke PT apa tadi itu selaku pekerja proyek bagaimana pengerjaannya kok bisa babak belur. Ya terima kasih Anugrah. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya itu tadi laporan dari Anugrah ya Bang. Ini memang cukup fenomenal proyeknya ini. Aku lewat situ kalau pulang tiap hari lewat situ. Dan fotografer kita Pak Regar ya pernah hampir jatuh di situ. Terpeleset. Beliau buru-buru mau main futsal malam ya kan. Ternyata baru hujan. Banyak Itulah becek main motor cross. Gini-gini lah ya. Itulah setelah itu ada peninjauan gitu ya. Selesaikan ini gitu kan. Diselesaikan memang cepat. Tapi babak belur. Aduh, ini kita nanti coba kita pas Pengkolan tadi kita kan di video Anugrah tadi jelas ada yang tidak rata di sini ada itu ya bentuk U itu beton bentuk U tapi di sini bolong. Ya kan? Kemudian pas Pengkolan tadi pas belokan itu ditutup. Ini gimana gitu ya? Kok main nggak kalau hujan gimana tuh? Iya. Kalau hujan deras, air kan nggak ngalir. Ya balik lagi ke rumah warga. Ini tukang-tukangnya nggak belajar dari tukang-tukang yang buat candi di Jawa kayaknya ya. Ya kan? Iya kan? Itu batu bisa susun nggak pakai lem. Iya kan? Iya, walaupun katanya dari jin ya. Tapi maunya ya kerjanya jangan asal lepuk gitulah ya.
karena kasihan masyarakat ini kan Ini jin gitu. juga yang kerjanya. Hah? Jin juga. Jin tomang Jin ini. tomang. Jadi asal lepo aja ya kan. Ini nanti coba kita buat lagi lah tulisannya ya. Iyalah. Setelah ini selesai kita buat lagi biar Pak Wali bisa baca juga ini pengerjaan proyeknya kok babak belur begini gitu ya. Jangan-jangan yang di sana tuh, yang di Johor tuh sama juga. Gitu juga ya kayaknya ya. Di Johor tuh banyak juga orang jatuh kan gara-gara ini. Iya kemarin licin. Dan sekarang nggak kualitas proyeknya belum kita tahu ya. Belum. Karena Nanti masih coba jalan, cek. kan? Ya. Ya, sudah selesai katanya, tinggal apa tadi? Sisip. Apa yang disisip? Enggak tahu, Pak. Warga rupanya disisip. Warga. Belum makan kami, Kak, ya kan? Ini gimana kita kerja ini, Kak? Iya. Tapi Ada bawa rokokan gitu. Atau- Ilmu lama ini, ilmu lama. Apa ya, setelah kan pekerjaan yang sia-sia bisa dibilang. Iya. Kan? Setelah dikerjakan, diletakkan di situ betonnya, dibobok lagi. Makanya bodoh ya. Nanti awak bilang bodoh, kau kayak tukang aja katanya gitu kan. Tapi faktanya ya begini gitu kan. Kok aduh. Ini apanya lah, mandornya lah. Penanggung jawab proyek, iya pengawas ini harus dibuang lah. Maksudnya dipanggil gitu. Atau dikasih suntik suntik vaksin kosong Iya, aja. kan? Waduh ini kok babak belur. Ya. Mudah-mudahan lah ya proyek ini bisa lekas selesai ya. Nanti jangan sampai ada menimbulkan masalah. Yaitu berita hari ini ya, dan tentunya berita yang cukup fenomenal 2 hari belakangan adalah menyangkut masalah vaksin kosong yang disuntikan ke tubuh siswi sekolah dasar di kawasan Labuhan. Ya, sangat apa juga yang memprihatinkan juga. Iya, Sedang prihatin lah, Bang. Ini seperti ada kata apa nih? Ramlan Huang. Dari yang mengomentari di kolom komentar kita, sedang direkam pun masih berani suntik kosong. Apalagi tidak direkam. Nah, iya. Masuk akal juga. Masuk akal memang, Bang. Betul. Kalau nggak direkam apa nggak mencak-cak aja. aja. Sedikit aja. Apalagi anak SD kan. Iya. Anak SD nengok jarum udah takut kan. Iya. Sikit aja deh, kayak digigit semut. Iya. Betul juga kayak digigit semut. Apa kau gigit semut? Ya, tengok Bang ya kan, ditarik-tarik gini. Wah, ini ada juga. Nah, ini bukan hanya persoalan vaksin kosong saja, tapi cara-caranya juga maunya lebih manusiawi lah. Ya kan, menghadapi anak-anak ini kan beda. Jangan sampai nanti persoalan vaksinasi terhadap anak ini justru menimbulkan keraguan di kalangan orang tua begitu kan. Bang, kayak Abang lah yang udah punya anak gitu kan. Anak mau vaksin tiba-tiba melihat persoalan ini kan jadi aduh gimana nanti anak saya kan begitu. Anakku yang 2 yang SMA dan SMP sudah vaksin, sudah lengkap pastinya. Sudah lengkap. SD kan masih menunggu nih. Iya, masih menunggu. Kecil SD. Nah, ini aku melihat kayak gini jadi merasa ragu kan? Ya. Bukan takut ya secara medisnya juga kan ada juga ya yang kita lihat juga di luar kabar-kabar walau belum terkonfirmasi bahwa mereka sakit itu gara-gara vaksinnya itu, belum tentu. Tapi yang kasus terakhir ini bukan lebih kepada kesia-siaan saja. Iya. Ya kan? Ngapain datang jauh-jauh untuk suntik kosong gitu ya. Cucu aja pakai apa? Makanya saya curiga ini ada bermain menjual vaksin gitu kan. Ya ngapain lah dia sia-sia hanya suntik kosong kalau nggak ada maksud gitu ya. Pasti kan ada maksudnya gitu kan. Itu seperti tadi Anissa bilang kan, itu dari stok yang disediakan sekian ternyata masih ada sekian kan gitu. Yang masih adanya ini nanti kemana kan gitu ya kan. Apakah dipulangkan kepada pemerintah? Iya. Tidak. Ya kan? Tentu saya jual. Kayak dokter kemarin kan di rutan kan, ngeri-ngeri loh orang ini. Memang punya apa ya, narapidana ya, memang harusnya jatah untuk narapidana itu. Karena kasus-kasus beginilah Bang, akhirnya timbul pendapat-pendapat miring dari masyarakat. Ini COVID ini jadi bisnis saja. Tengok itu sangka dan curiga. Iya, tengok bapak itu jadi bisnis PCR katanya kan gitu kan, bapak itu. Iya, saya nggak bilang siapa, tapi masyarakat bilang bapak itu bisnis PCR katanya kan. Dan vaksin ini lebih apa katanya gitu, lebih hebat dari apapun. Mau naik pesawat harus vaksin gitu, mau masuk mall harus vaksin ya kan. Nah, jadi ada muncul apa namanya
pemikiran miring soal soal masalah ini gitu kan. Belum lagi ini, ada calo vaksin ya. Gitu kan. Kan udah banyak 16 kali itu divaksin. Iya kan Bang, kan akhirnya banyak muncul pendapat-pendapat miring soal ini gitu. Ini vaksin ini hanya rekayasa globalis katanya gitu-gitu kan. Para penggemar teori konspirasi Iya kan. Mereka semakin membuat Mama Rika ini bermain gitu kan. Dan Wahyudi. Iya. Nah ini juga ya, kalau bisa ini masukan juga buat para tenaga kesehatan ya. Pertama, kalau misalnya memang mau melakukan vaksinasi terhadap anak, ya betul-betul lah misalnya di screening dulu ya kan, ini penyakit si anak apa gitu. Dan orang tua juga harus bisa mendampingi anaknya, menyampaikan misalnya kalau merasa keberatan, sampaikan kami keberatan karena anak kami punya penyakit ini misalnya gitu kan. Nah bisa didiskusikan dengan dokter dan tenaga kesehatan di sana gitu kan Bang. Jangan nanti anak dipaksa-paksa gitu kan. Bahkan mulai banyak video-video yang beredar, ya lihatlah ini katanya kayak gini lah vaksin kan gitu narasinya kan. Nah ini jangan sampai ada muncul hal-hal semacam itu yang bisa menimbulkan kekisruhan gitu kan. Harusnya di screening, misalnya ini anak bisa divaksin gitu kan. Polisinya, penyelenggaranya ya awasi gitu, tenaga kesehatannya gitu kan Bang. Betul nggak ini dia ambil itu vaksin dimasukkan ke tubuh si anak, atau jangan-jangan vaksin kosong. Nah ini timbul lagi masalah baru gitu kan. Nah jangan sampai lah masalah vaksin ini udah hampir 2 tahun ya, 2 tahun kita soal COVID nih pusing juga, muncul lagi varian baru Omikron ya kan. Nanti mau lebaran naik lagi dia. Wah ini jangan sampai lagi ada pandangan-pandangan begitu. Maksudnya itu memunculkan sangka. Iya, kan? jadi seuzon ya. Setiap akan hari besar selalu ada naik. Muncul lagi lewat hari besar enggak lagi gitu ya. Wah ini jadi seuzon ya. Lebih bagus Maizon lah, bisa diminum. Ini bukan iklan ya. Ya. Kalau mau masuk lah. Oh iya. Iya. Nah itu tadi soal masalah vaksinasi inilah ya. Ini yang menjadi perhatian besar di kalangan masyarakat, khususnya di Kota Medan ya. Barangkali semua sependapat lah. Kalau bisa proses vaksinasi juga jangan sampai membuat anak-anak takut gitu ya. Kalau bisa yang lebih humanis lah datang. Halo, berikan permen apa segala tadi macam. Tadi itu juga humanis dia. Humanis tapi tanyanya modus ya. Modus kan. Iya, cita-citanya apa? Tangan main ya kan? Tangan main. Cerot katanya vaksin kosong. Waduh, ini dia cukup interaktif. Itu. Cuma pengalian isu. Iya, itu jangan sampai pengalian perhatian Iya kan? Jangan sampai lah ini kejadian lagi gitu ya. Apalagi penyelenggaranya adalah institusi negara begitu ya, polisi. Dan ya ini kalau ada nanti masyarakat ini kan pemikirannya tajam ya. Polisi aja yang buat kegiatan vaksin bobol kayak. Jangan sampai ada begitu maksudnya. Ini kita bukan mau memprovokasi enggak. Ini hanya sebatas informasi lah. Jangan sampai lah ini terulang lagi gitu kira-kira. Ya mungkin itu aja lah soal vaksinasi ini. Kita berharap semuanya bisa berjalan lancar gitu ya. Jangan sampai ada persoalan-persoalan baru yang muncul dan menakuti masyarakat, khususnya bagi para siswa yang mau vaksin begitu. Kira-kira. Ya itu saja. Barangkali Bang sudah cukup lama kita berkicon ria. Pak Sipayung sudah mulai ngantuk ya. Karena beliau mau melihat adik itu yang sedang live di studio 2 sebelah. Ya. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman netizen, buat Tribuners yang mengikuti acara Selamat Sore Medan ini dari awal sampai dengan akhir. Saya juga berterima kasih sudah memberikan komentar-komentar yang membangun kepada kami. Terima kasih banyak. Sekali lagi kalau ada kata-kata kami yang salah, kami juga mohon maaf. Itu saja kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.